Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Suara Konsistori HKBP Mampang Perapatan, edisi di hari Sabtu, tanggal 22 November tahun 2025. Kita akan mendengar firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri dengan bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 215, ayat 6 dan ayat 8. Kana lidang maroha nasosor tu dosai idona terbain marnida amana padiai sai nasonang rohani napasidin dosai akan nabi nuru Allah hati gorani si pujion ai markuru tu porsuk na upani sopoti nasonangi mulut nama Firman Tuhan hari ini sesuai dengan Almanak HKBP tertulis di kitab Daniel 6 ayat 23. Demikian bunyinya. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuhanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Allah yang menyelamatkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tidak ada jaminan bagi seorang yang mengasihi Tuhan akan aman sentosa. Di Alkitab disebutkan orang-orang yang setia kepada Tuhan justru menghadapi berbagai bahaya, ancaman. Sebut saja Sadrak, Mesa, Abnego, Paulus, para rasul, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Termasuk Daniel yang menjadi tokoh renungan hari ini. Pada penyerangan Yerusalem, Nebukadnezar Raja Babel mengambil beberapa pria keturunan Raja Israel dan bangsawan yang berperawakan baik dan menunjukkan kemampuan belajar supaya dilatih menurut kebudayaan Babel. Setelah melewati masa latihan selama 3 tahun, mereka akan ditugaskan untuk melayani raja. Di bawah raja yang baru, Daniel menjalankan tugasnya sebagai administrator dengan luar biasa, sehingga Raja Darius mempertimbangkan menjadikannya orang tertinggi di kerajaannya. Hal ini membuat administrator lainnya murka, sehingga mereka mencari cara menjatuhkan Daniel. Mereka tidak menemukan aib Daniel, sehingga mereka menyerang agamanya. Dengan menyanjung Darius dan merayunya, membuat penetapan melarang doa kepada dewa lain selain raja untuk 30 hari ke depannya. Pelanggaran penetapan itu akan dihukum atau dilempar ke kandang singa. Daniel melanggar penetapan itu. Tentunya dia melakukan penyembahan yang berbeda dengan mereka dengan berdoa secara terbuka kepada Allah yang benar. Daniel tidak berusaha menyembunyikan aktivitas rohaninya. Ia ditemukan berdoa dan segera ditangkap. Dengan berat hati dan terpaksa, sang raja memerintah supaya Daniel dilempar ke kandang singa. Namun ia berdoa supaya Allah Daniel menyelamatkannya. Pada keesokan harinya, ketika Daniel ditemukan dalam keadaan sehat, ia bercerita bahwa Allah telah mengutus malaikat untuk membungkam mulut singa sehingga ia selamat. Atas mujizat ini, Raja Darius melayangkan surat ketetapan bahwa semua hambanya
harus menghormati Allah Daniel. Daniel berkembang terus selama masa pemerintahan Raja Darius. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, Tuhan tidak mencegah musuh-musuh Daniel untuk melemparkannya ke gua singa. Dia mengizinkan para malaikat jahat dan orang-orang jahat sejauh ini untuk mencapai tujuan mereka. Tetapi Allah membuat pembebasan hambanya lebih nyata dan kekalahan musuh dan kebenaran lebih lengkap. Gua singa dan singa menjadi simbol kekuatan yang jahat yang mau menerkam kita untuk menduakan atau menjauhkan kita dari Tuhan. Kiranya kita tetap setia. Iman yang kuat tidak hanya membawa keselamatan, tetapi sukacita dan damai sejahtera. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita dapat mengalami sukacita yang melampaui situasi kita. Kisah penyelamatan Daniel dari gua singa mengingatkan kita tentang kesetiaan Allah dan kuasa-Nya yang besar untuk menyelamatkan kita. Maka saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam menghadapi tantangan hidup, jangan pernah menyerah ketika kita sedang diperhadapkan dengan singa dan gua singa melalui masalah-masalah kita, orang-orang yang berusaha menundukkan kebenaran dan cinta kasih Tuhan dengan kekuasaan mereka. Jangan pernah menyerah. Tetaplah setia dan percaya bahwa Allah akan menyertai dan melindungi kita. Ibrani 13 ayat 6 mengatakan, demikian firman-Nya kepada kita. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 769 ayat 1 dan 2. Kepada Allah pengharapanku. Kepada Allah pengharapanku, di darat laut di waktu manapun. Kepadanya ku percaya, Bapa di surga sumber hidupku. Walaupun badai ombak menderu, ku berharap pada Allahku. Ku tak gentar karena ku tahu Tuhan selalu menjaga hidupku. Unggas kecil dan bunga yang indah, ikan di laut semua ciptaannya, yang terkecil dan terbesar, Tuhanlah yang menjaga semuanya. Walaupun badai ombak menderu, aku berharap pada Allahku. Ku tak gentar karena ku tahu Tuhan selalu menjaga hidupku. Kita berdoa, ya Tuhan Allah, kuatkan kami untuk tetap setia kepadamu, walau banyak bahaya mengancam kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.